Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Oh iya, nama Mbaknya siapa ya? Nama saya Ainun, Bu. Oh iya, Mbak Ainun. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konseling, Bu. Iya, boleh. Apakah Mbak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sudah pernah, Bu, tapi baru 1 kali. Oh, gitu ya. Mbak sudah tahu apa itu konseling? Sudah, Bu. Saya perlu menjelaskan lagi nggak? Atau bagaimana menurutnya? Sepertinya tidak usah, Bu. Kita langsung mulai konselingnya saja. Oke, kalau gitu Mbak, bisa coba ceritakan kepada saya tentang apa yang Mbak rasakan sekarang? Begini, Bu. Saya merasa sangat aneh dengan teman-teman saya, Bu. Anehnya gimana ya? Ya, aneh sekali, Bu. Semua teman-teman sepertinya menjauhi saya, Bu. Padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka terlihat seperti sinis kepada saya, padahal saya selalu berbuat baik kepada mereka. Bahkan kalau saya minta tolong kepada mereka, saya selalu memberikan imbalan kepada mereka, Bu. Oh, itu sudah berapa lama ya? Sudah lama sekali, Bu, tapi puncaknya baru semester sekarang. Saya seperti dikucilkan oleh teman-teman saya, Bu. Saya tidak tahu apa salah saya. Setiap saya bertanya pada mereka tentang apa salah saya, semuanya tidak ada yang menjawab, Bu. Mereka hanya cuek dan membiarkan saya sendiri. Itu dikucilkannya seperti apa ya? Ya dikucilkan, Bu. Misalnya mereka lagi kumpul-kumpul gitu, Bu, baru cerita-cerita. Terus nanti kalau saya ikutan ngobrol sama mereka tuh seakan-akan mereka tidak menganggap saya, Bu. Kamu pernah merasa pernah buat salah nggak sama mereka? Saya merasa tidak pernah berbuat salah, Bu. Saya selalu baik pada mereka. Mereka saja yang mungkin iri pada saya, Bu. Maksudnya gimana kok bisa iri? Jadi gini, Bu, saya itu kan anak tunggal, sedangkan orang tua saya itu kaya raya, Bu. Mungkin saja mereka iri dengan kekayaan saya, Bu. Kok kamu bisa berpikiran kayak gitu? Ya, jelaslah, Bu. Saya punya segalanya, sedangkan mereka tidak. Oh, apakah sikap seperti ini yang menurutmu itu baik? Sikap yang mana ya, Bu? Saya selalu berbuat baik kok pada mereka. Saya akui, saya memang sering meminta tolong kepada mereka. Tetapi kan saya selalu memberikan kepada imbalan kepada mereka juga, Bu, kalau saya habis minta tolong sama mereka. Ya, sikap seperti itu yang saya maksudnya tuh bagaimana cara kamu ketika minta tolong sama mereka? Maksudnya Ibu bagaimana ya, Bu? Maksud saya tuh kayak coba kamu peragakan sama saya gimana biasanya kamu minta tolong sama mereka gitu. Ya, biasalah, Bu.
kalau misalnya ada ngeprint makalah atau fotokopi apapun, saya bilang kepada mereka seperti ini, "Sekalian ya print-kan punya aku." Itu kan hal yang biasa, Bu. Terus saya kan juga suka meminta tolong kepada teman-teman dekat saya untuk minta tolong membawakan tas saya. Saya bilang seperti ini, Bu, misalnya minta tolong tuh, "Ambilin kursi dong." Tapi saya nggak sekedar minta tolong kok, Bu, saya sering ngasih imbalan kepada mereka. Saya juga bahkan sering, ngajak mereka makan siang, terus mereka saya traktir, Bu. Apakah yang seperti itu yang kamu maksud dengan minta tolong? Di rumah biasanya saya minta tolong juga seperti itu kok, Bu. Itu kan biasa, Bu, seperti yang saya lakukan di rumah. Maksud saya itu, apakah minta tolong tanpa kamu menyebutkan kata tolong itu bisa disebut sebagai permintaan bantuan? Tapi di rumah biasanya saya minta tolong seperti itu, Bu, dan di rumah tidak ada yang protes jika saya minta tolong seperti itu. Nah, coba kamu bayangkan ya, seandainya kamu yang dimintai bantuan oleh orang lain, terus orang lain itu misalnya ingin minta tolong sama kamu buat bawain tasnya, terus orang itu bilang kayak gini, Ainun bawain tasku dong. Nah, kalau kayak gitu kamu mau nolong dia nggak? Tidak, Bu. Saya mungkin akan berpikir 2 kali untuk menolong orang itu meskipun orang itu sahabat saya sendiri. Nah, kita misalkan aja kamu mau menolong temanmu itu. Terus setelah kamu membawakan tasnya, terus temanmu itu memberikan uang kepadamu. Terus apa yang kamu rasakan pada saat itu? Ya, saya merasa seperti pembantunya, Bu, karena dimintain tolong seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya sedang dirasakan oleh teman-temanmu. Mereka cuma pengen kamu berubah dan tidak lagi bersikap seperti yang kamu tunjukkan selama ini. Tapi kenapa mereka tak bilang langsung ya, Bu, pada saya tentang salah saya begitu, Bu? Ya, mungkin saja mereka takut buat mengungkapkannya sama kamu. Mungkin mereka pengennya itu perubahan itu langsung dari diri kamu sendiri. Mereka pengen kamu sadar semua kesalahan yang kamu perbuat. Jadi, apa yang harus saya ubah dari diri saya, Bu? Saya pikir kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana ya. Kayak misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan yang kamu inginkan. Saya contohkan ya, misal kamu pengen minta tolong untuk mengopikan makalah pas sama teman kamu yang bernama Diatul. Terus kamu bilang seperti ini, Diatul, tolong kopikan juga ya makalahnya buat aku satu. Nah, sekarang coba kita peragakan, misalnya saya temanmu dan kamu pengen saya membantumu untuk membelikan roti karena kamu belum sarapan. Nah, gimana caranya kamu minta bantuan sama saya? Gimana ya, Bu? Saya misalkan ibu adalah teman saya yang bernama Rani. Mungkin seperti ini ya, Bu. Ran, aku nggak sempat sarapan nih. Boleh nggak aku minta tolong nitip belikan roti? Nanti uangnya aku ganti deh. Nah, itu bagus. Ya, seperti itu ya yang saya maksud. Kemudian satu lagi, eh, waktu kita minta tolong sama orang lain, orang-orang itu tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi,
Tapi dengan ucapan terima kasih yang tulus itu sudah cukup kok buat mereka. Oh, begitu ya, Bu. Mulai sekarang saya mengerti dan saya akan mencoba untuk merubah sifat saya, Bu. Oke, bagus sekali tuh. Kapan kamu akan mulai mengubahnya? Nanti setelah konseling ini selesai, Bu, jika saya ingin minta tolong pada teman saya ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti yang Ibu contohkan tadi, Bu. Baik, saya tunggu ya bagaimana perubahannya. Gimana perasaanmu sekarang? Ya lumayan lebih baik lah, Bu. Meskipun saya belum mencoba yang telah diperagakan tadi kepada teman-teman saya. Tetapi saya merasa lega dan saya tahu bahwa ternyata selama ini sikap yang saya lakukan itu salah dan menyebabkan saya tidak disukai oleh teman-teman saya, Bu. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi ya untuk membicarakan perubahan yang sudah kamu lakukan. Baik, Bu, nanti saya mengabari Ibu ya. Iya, baik. Saya tunggu kabarnya ya. Terima kasih sudah datang. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.